Review Jurnal Internasional Geographic Information System Modeling Approach to Determine Fastest Delivery Routes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview sebuah jurnal internasional. Judul jurnal ini adalah Geographic Information System atau GIS Modeling Approach to Determine the Fastest Delivery Routes. Jadi kalau dia diartikan, itu adalah pendekatan pemodelan sistem informasi geografis atau SIG untuk menentukan rute pengiriman tercepat. Jurnal ini dipublish oleh Saudi Journal of Biological Science. Jurnal ini dibuat oleh Abu Sedi M. Fauzi R. Muhammad, diterbitkan pada tahun 2016. Grade jurnal ini adalah Q1. Tujuan penelitian jurnal yang pertama adalah menentukan rute tercepat untuk pengiriman sayuran segar. Seperti yang kita ketahui, karena dia di sini studi kasusnya ada Malaysia. Malaysia itu daerah tropis, jadi sayuran segar itu mudah membusuk karena suhu dan waktu pengiriman yang lama. Yang kedua adalah memilih rute yang efisien sehingga akan bisa mengurangi total biaya dalam hal transportasi. Yang ketiga adalah menentukan parameter yang mempengaruhi pemilihan rute sehubungan dengan pengiriman tercepat sayuran segar. Ini ada beberapa variabel nanti yang akan kita teliti ya. Yang keempat adalah dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS dengan ekstensi analis jaringan diadopsi untuk menyelesaikan masalah jaringan yang kompleks, maka akan didapatkan peta akhir berupa peta rute tercepat untuk waktu pengiriman terbaik berdasarkan semua variabel yang ditinjau. Dan terakhir yang kelima adalah meningkatkan layanan pengiriman dengan mencapai waktu berkendaraan yang paling sedikit atau yang paling singkat. Teori yang digunakan dari jurnal ini mengacu pada jurnal-jurnal yang ada sebelumnya dan dibantu dengan aplikasi SIG yaitu ArcGIS. Contohnya jurnal masalah parkir dan transportasi di daerah Malaysia, kemudian jurnal tentang analisis jaringan dan perencanaan rute untuk transportasi, ya, kemudian juga jurnal yang menggunakan model regresi untuk menggunakan operasi overlay dalam GIS. Kemudian penggunaan lahan yang dapat diubah berdasarkan keputusan masyarakat, apakah lahan tersebut akan digunakan sebagai lahan pertanian kah atau cocok industri atau untuk kawasan perumahan. Kemudian juga masalah dalam dimensi ruang dan waktu dalam bentuk peta digital yang tentu saja lebih bagus dari sekedar tabel data dan grafik. Dan kemudian dengan menggunakan teknologi GIS untuk menentukan rute transportasi yang optimal dan mengusulkan model sistem informasi geografis untuk pemilihan rute transportasi limbah nuklir. Ini adalah contoh beberapa jurnal yang digunakan sebagai teori dalam penelitian ini. Oke, kemudian metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi untuk menentukan parameter yang mempengaruhi pemilihan rute. Variabel yang diuji dari analisis regresi adalah parameter yang dianggap paling efektif untuk membuat aliran laju jaringan jalan menjadi lebih lambat. Dan kemudian ada dua data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah data spasial ya, kemudian data non spasial. Salah satu data spasial ini adalah data peta. Ini adalah peta yang warna putih, ini adalah kawasan Selangor. Kemudian yang warna biru muda ini adalah di wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Kemudian yang warna hijau yang agak lebih tua ini adalah lokasi di mana hypermarket berada. Jadi nanti ini di daerah
Selangor ini adalah tempat pengiriman sayuran segar, dan kemudian tempat hipermarket itu berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, walaupun ada beberapa supermarket juga berada di wilayah Selangor. Ada 6 variabel yang diteliti dalam penelitian ini, yang pertama adalah variabel volume mobil, yang kedua adalah variabel jarak yang ditempuh, yang ketiga variabel kepadatan populasi, yang keempat adalah zona lokasi sekolah, yang kelima ini adalah zona hunian, yang keenam areal perumahan. Flowchartnya seperti ini, jadi nanti kita akan overlay data dari road network and transportation, kemudian juga penggunaan lahan atau land use, kemudian population kita overlay, dan kemudian data non-spasial berupa the specific name of hypermarket, jadi maksudnya adalah nama-nama hypermarketnya, kemudian the speed limit, the drive time, car volume, dan distance. Jadi ini ada data non-spasial, akan diubah dia menjadi dua buah data, itu data classification dan data capture and manipulation, dan dengan dibantu dengan geographic information system, yaitu tadi aplikasinya kita gunakan tadi ArcGIS ya, maka akan didapatkan information management system for distribution. Oke, kita akan meninjau satu persatu dari variabel yang tadi mempengaruhi rute pengiriman tercepat sayuran segar ya. Yang pertama adalah jarak yang ditempuh. Seperti yang kita ketahui, jarak memiliki dampak yang paling besar dalam semua variabel dalam menentukan waktu perjalanan. Oke, jadi berikutnya volume mobil. Volume mobil itu menyebabkan kepadatan pada lalu lintas. Jadi akan membuat waktu tempuh semakin lama dalam menentukan waktu perjalanan. Oke, berikutnya yang berpengaruh signifikan, ini sudah berdasarkan data penelitian ya. Ya, kemudian zona sekolah. Jadi zona sekolah ini diambil pada jarak 100 meter dari dari jalan. Ini zona sekolah ini akan menyebabkan kecepatan kendaraan akan menjadi berkurang jika melewati rute ini, dan tentu saja akan menambah waktu perjalanan. Nah, 3 variabel berikut. Yang keempat, ini secara unik kita tahu mendadak ada muncul variabel yang sebelumnya tidak ada pada data sebelumnya, itu jalur pembatasan 2 arah. Dan biasanya jalur pembatasan 2 arah ini banyak diterapkan di kota-kota besar ya, gunanya untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Akan tetapi negatifnya tentu saja akan menyebabkan waktu perjalanan akan bertambah, karena biasanya bisa jadi kita akan berbalik arah misal contoh ya, tapi akan ada jalur 2 arah. Dan kemudian ada 2 variabel yang secara tidak terlalu berpengaruh secara signifikan, yaitu areal perumahan dan kepadatan populasi di suatu tempat. Nah, kemudian ini adalah peta akhir rute dari hasil penelitian. Dan yang warna putih tadi wilayah Selangor ya, tempat sayuran segar, asal sayuran segar. Kemudian yang warna biru muda ini adalah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kemudian yang warna hitam ini adalah jalan ya, di jalan. Nah, kemudian setelah diselidiki, nah inilah dia hasilnya. Yang warna kuning tadi adalah rute tercepat dalam pengiriman sayuran segar. Jadi kalau misalnya di sini di sini hipermarketnya. Nah, kalau misalnya ternyata kita di sini dia tempat pengiriman sayuran segar, otomatis kita ikuti saja jalur kuning ini. Itu adalah rute tercepat. Oke, di sini pada jurnal ini ada kekuatannya. Jurnal ini cukup mudah dipahami bagi para penggiat di bidang geomatika, geografi, geologi, dan geo-geo lainnya ya. Jadi mudah dipahami oleh para mahasiswa dan guru dan dosen yang bergerak di bidang ini atau dalam lingkup ilmu ini. Dan hasil penelitian berupa peta juga langsung bisa diimplementasikan ke lapangan. Jadi kalau misalnya ada
pemasok sayuran segar, jika bisa diberikan peta ini, otomatis tentu akan berguna bagi mereka karena waktu perjalanan mereka menjadi lebih singkat. Kelemahannya adalah seperti tadi agak dikagetkan dengan munculnya suatu variabel baru ketika selesai hasil penelitian, yang mana variabel itu tidak dijelaskan secara rinci dari mana data tersebut berasal, yaitu variabel pembatasan dua arah tadi ya, yang mendadak menggantikan zona hunian. Emang sebenarnya agak aneh juga pas awal data variabel, kenapa harus ada zona hunian dengan zona areal perumahan? Bukankah itu boleh dibilang hampir sama ya? Nah, ternyata ini zona hunian ini digantikan dengan zona pembatasan dua arah. Dan kemudian kelemahannya juga jurnalnya mungkin terlalu sederhana, jadi mungkin bisa diperluas ruang lingkupnya. Nah, kesimpulannya di sini adalah hasil penelitian ini layak untuk dibaca oleh semua kalangan, terutama guru atau dosen atau mahasiswa di lingkup bidang geomatika, geodesi, dan geo lainnya. Terlebih bagi yang mengajar mata pelajaran atau yang sedang belajar mata kuliah Sistem Informasi Geografis atau SIG, sehingga bisa menggunakan jurnal ini sebagai bahan tambahan referensi. Kemudian hasil kajian ini secara tidak langsung akan memberi manfaat bagi para pelaku usaha yang dalam bidang pengiriman sayur segar dari Selangor ke daerah Persekutuan Kuala Lumpur. Saran dari saya sebagai reviewer adalah semoga kedepannya akan lebih banyak lagi penelitian sejenis yang tidak cuma cakupannya dalam hal mencari rute tercepat saja, akan tetapi mungkin akan membuat suatu konsep yang lebih matang untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di kota-kota besar di dunia. Jadi konsep ini bisa diadopsi oleh kota-kota lain yang mengalami masalah serupa. Seperti kita tahu emang Jakarta, Bandung gitu ya, itu merupakan merupakan kota dengan tingkat kemacetan tertinggi